Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Dan jangan lupa sarapan dulu sebelum mulai belajar. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar subtema 2, yaitu hidup rukun dengan teman bermain. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, di pembelajaran 1 ini, tujuan pembelajarannya yaitu pertama, siswa mampu menentukan kalimat ajakan pada teks. Siswa mampu menjelaskan gerak keseharian dalam tari. Ketiga, siswa mampu membandingkan dua bilangan ratusan. Baik, yang pertama kita belajar bahasa Indonesia dulu ya, yaitu tentang kalimat ajakan. Coba dibuka halaman 21 ya. Sebelumnya Bunda tanya nih, pernahkah kamu mengajak teman bermain? Nah, kalau kita mau mengajak teman, kita harus memakai kalimat ajakan, yaitu isinya mengajak atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, ciri-ciri kalimat ajakan itu biasanya disertai dengan kata ayo atau mari. Ya, pernah kan kalian mengajak teman? Contohnya mengajak teman bermain. Coba bagaimana kalimatnya kalau mau mengajak teman bermain? Pasti pakai kata ayo kan? Ayo kita bermain, seperti itu kan? Nah, itu adalah contoh ciri kalimat ajakan. Kita lihat gambar ya yang halaman 21. Di situ ada dua orang. Nah, Jonas diajak bermain oleh temannya. Bagaimana kalimatnya, coba dibaca. Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Nah, itu adalah kalimat ajakan ya, mengajak temannya. Jadi ada kata ayo. Nah, itu namanya kalimat ajakan. Sampai sini sudah paham ya apa itu kalimat ajakan? Sekarang Bunda ada contoh percakapan lain. Nah, coba kita garis bawahi yang merupakan kalimat ajakan. Di sini ada percakapan antara Udin dan Beni. Nah, yuk kita baca ya dari Udin dulu ya. Aku baru saja selesai menyiram pohon. Ayo lihat pohonku ini. Lalu kata Beni, wah subur sekali pohonmu. Pohonmu membuat lingkungan sejuk. Mari kita berjalan-jalan mengitari lingkungan. Terus kata Udin, ide yang bagus, berjalan membuat kaki kita kuat. Kaki melangkah berayun dengan tegap. Ayo kita ajak teman-teman yang lain. Nah, coba sekarang Bunda tanya. Di percakapan ini, apakah ada kalimat ajakan? Ada tidak? Diingat-ingat ya, kalimat ajakan itu yang ada kata ayo dan mari. Coba, ada tidak kata ayo di sini? Ada ya, ini dia. Ayo lihat pohonku ini. Nah, berarti Udin mengajak Beni untuk melihat pohonnya. Ya, kita garis bawahi ya. Ada lagi tidak kalimat ajakan lainnya? Yang ada kata mari atau ayo. Coba cari lagi. Ini dia ya. Mari kita berjalan-jalan mengitari lingkungan. Itu kalimat ajakan ya. Karena ada kata mari. Sampai sini apakah masih ada lagi kalimat ajakan yang lain?
Oh iya, masih ada satu lagi nih paling bawah ya. Ayo kita ajak teman-teman yang lain. Nah, itu juga kalimat ajakan. Jadi, di percakapan ini ada 3 kalimat ajakan ya. Ini yang Bunda garis bawahi adalah kalimat ajakan. Sudah paham ya? Nah, sekarang coba kalian lihat yang Ayo Berlatih halaman 21. Yang nomor 1 coba nih. Berilah garis bawah yang merupakan kalimat ajakan. Ya, seperti tadi sudah Bunda contohkan ya. Jadi kamu garis bawahi mana yang termasuk kalimat ajakan. Ingat ya, yang ada kata ayo dan mari. Ya, di garis bawahi kalimatnya. Nah, sekarang yang nomor 2-nya, ini yang nomor 2-nya ada di halaman 22. Coba dibaca soalnya. Tuliskan urutan gambar dengan nomor 1, 2, dan 3 pada percakapan berikut, lalu kerjakan soal-soalnya. Nah, jadi ini kan ada 3 gambar. Kamu disuruh mengurutkan mana gambar yang pertama, mana gambar yang kedua, dan mana gambar yang ketiga. Ya, jadi caranya kamu baca dulu nih percakapannya. Nah, kira-kira gambar yang mana ya? Yang nomor 1, yang dari awal ceritanya gambar yang mana? Kita baca ya. Coba. Di sini ada Joni sama Dedi. Dedi itu yang ini, yang baju hitam, sementara Joni yang baju putih. Tolong aku, John. Tentu Dedi, mari aku bantu berdiri. Nah, gambar yang sebelahnya, aduh kakiku sakit, maaf ya Ded, aku tidak sengaja. Lalu gambar yang sebelahnya, ayo aku antar pulang ke rumah. Terima kasih Joni. Nah, kira-kira mana ya gambar yang pertama? Gambar yang pertama yang mana? Yang ini, atau yang ini? Ya, gambar yang pertama yaitu ini ya, yang tengah. Ya. Aduh, kakiku sakit. Maaf ya, Ded, aku tidak sengaja. Nah, itu ini gambar yang pertama ya. Nah, untuk gambar yang kedua dan gambar ketiga silahkan kalian tentukan sendiri. Nah, kalau sudah dikasih nomornya kasih di sini ya. Nih ya, sudah ada tempatnya. Kalian kerjakan yang A, B, dan C ya, dibaca soalnya. Ajakan apa yang diucapkan Jonas pada Dedi ya? Joni kan jatuh. Lalu Dedi menolongnya. Ajakan apa yang diucapkan Jonas pada Dedi? Jonas yang baju putih, sementara Dedi yang baju hitam. Lalu yang B. Mengapa Jonas meminta maaf kepada Dedi? Kenapa Jonas meminta maaf kepada Dedi? Nih, lihat percakapan yang ini. Nah, kenapa ya dia minta maaf sama Dedi? Bisa lihat ya dari gambarnya. Lalu yang C. Siapakah yang mengantar Dedi pulang ke rumah? Nah, siapa yang mengantar Dedi pulang ke rumah? Mudah ya soalnya ya. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah kita lanjutkan, yaitu adalah SBDP tentang menjelaskan gerak keseharian dalam tari. Nah, buka halaman 22 ya. Coba dibaca dulu halaman 22 sampai 23 ya. Lalu dilanjutkan lagi videonya. Sudah dibaca? Nah, jadi setiap hari kita pasti bergerak. Ada tidak yang tidak bergerak sama sekali? Tidak ada ya, pasti setiap hari selalu bergerak ya. Ada gerakan yang menggunakan kepala, tangan, atau kaki. Nah, gerakan sehari-hari dapat ditiru hingga membentuk tarian. Jadi gerakan sehari-hari yang kita lakukan ternyata bisa kita tiru
hingga membentuk sebuah tarian. Nah, tapi kita belajar dulu ya, apa saja sih contoh gerakan menggunakan kepala. Nah, ini dia. Kalau contoh gerakan menggunakan kepala yaitu pertama ada menengok ke arah kanan. Kedua, ada menengok ke arah kiri. Ya, jadi kepalanya yang bergerak ya. Kepalanya menengok ke kanan dan ke kiri. Ini adalah contoh gerakan menggunakan kepala. Selanjutnya, kita lihat contoh gerakan yang menggunakan tangan. Artinya, tangannya yang bergerak ya. Nah, pertama nih, ada gerakan bermain layang-layang. Siapa pernah bermain layang-layang? Ya, pasti tangan kita kan bergerak ya untuk menarik dan mengulur benang. Nah, selanjutnya ada gerakan memetik bunga. Gerakan memetik bunga. Jadi tangannya yang bergerak ya. Selanjutnya ada gerakan menyapu. Nah, semua gerakan ini menggunakan tangan. Selanjutnya yang terakhir adalah gerakan menggunakan kaki. Apa saja contohnya? Pertama, gerakan berjalan ya. Tentu saja berjalan menggunakan kaki. Lalu ada gerakan berlari ya. Lalu ada juga gerakan melompat. Nah, ini adalah contoh gerakan kaki. Nah, sudah paham ya sampai sini? Nah, sekarang tugasnya adalah coba kamu lakukan atau praktikkan gerakan kepala, tangan, dan kaki yang tadi sudah Bunda jelaskan ya. Nah, tirukan gerakannya, misalkan seperti melambai, memetik, berjalan, atau menggeleng. Lalu ulangi setiap gerakan itu sebanyak 8 hitungan. Jadi setiap gerakan kamu lakukan sebanyak 8 kali. Oke? Bisa ya? Nah, ini tugasnya dikirim dalam bentuk video. Jadi nanti saat kalian melakukan direkam ya. Oke, kita lanjut ke pelajaran matematika, yaitu adalah materinya adalah membandingkan dua bilangan ratusan. Nah, membandingkan dua bilangan ratusan. Coba kamu buka yang halaman 23. Kita baca dulu caranya ya. Bagaimana sih cara membandingkan dua bilangan ratusan? Nah, berikut caranya. Yuk kita baca. Nah, pertama, bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Kedua, jika ratusannya sama, lalu kita bandingkan yang puluhan. Ketiga, jika puluhannya juga sama, lalu bandingkan yang satuan. Nah, seperti itu ya. Sekarang langsung saja Bunda kasih contoh soal. Nah, di sini perintahnya adalah tuliskan sama banyak, lebih banyak, atau lebih sedikit dari perbandingan banyak kubus berikut. Nah, di sini Bunda ada kubus yang kiri dan yang kanan mau kita bandingkan. Nah, coba kita lihat ya. Kita mau bandingkan yang kiri dan yang kanan ya. Lebih banyak mana? Tadi caranya seperti apa? Kita bandingkan dulu kubus yang ratusannya. Oke, yang sebelah kiri kubus ratusannya berapa ini? 100. Kalau yang sebelah kanan sama ya, 100. Nah, jadi kalau misalkan ratusannya sama, kita bandingkan yang puluhannya ya. Kita bandingkan yang puluhannya, oke? Nah, sekarang kita lihat yang sebelah kiri ini. Puluhannya ada berapa? 10, 20, 30, 40. Oke, yang sebelah kiri ada 40.
Nah, yang sebelah kanan ada berapa ya? 10, 20, 30. Oh, ada 30. Jadi lebih banyak ini ya. Lebih banyak sebelah kiri ya. Nah, sekarang satuannya ya. Satuannya ini 1, yang ini 1, 2, 3, 4. Ada 4. Oke, jadi 141 lebih banyak dari 134 ya. Karena kan ini 100-nya kan sama. Nah, lanjut kita bandingkan yang puluhan. Nah, karena puluhannya 40 sama 30, 40 lebih banyak kan dari 30. Nah, jadi 141 lebih banyak dari 134. Jadi di tengah-tengah ini jawabannya adalah lebih banyak dari, seperti itu ya. 141 lebih banyak dari 134. Sudah paham sampai sini? Oke, Bunda kasih contoh lain ya. Nah, ini ada kubus lagi. Kita bandingkan lagi yang kiri dan yang kanan. Oke, dari yang sebelah kiri kita bandingkan ratusannya dulu ya. Yang ini ada berapa ratus? 100, 200. Ada 200. Yang sebelah kanan ada berapa? 100, 200. Nah, sama ya. Sama-sama 200 nih ratusannya. Kalau sama-sama 200 kita beralih ke puluhan. Nah, puluhannya yang sebelah sini ada 10, 20, 30. Yang sebelah kanan ada 10, 20, 30, 40. Nah, sudah kelihatan nih. Wah, ternyata ini lebih sedikit ya. Dari yang sebelah kiri dulu ya. Ternyata 30 kan lebih sedikit ya dari 40 ya. Nah, satuannya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini 1, 2, 3, 4. Oke, jadi 238 lebih sedikit dari 244. Kan tadi sudah kita bandingkan ya. Ratusannya sama-sama 200. Nah, sementara puluhannya yang ini 30, yang ini 40. 30 itu lebih sedikit daripada 40 ya. Jadi sudah ketemu jawabannya ya. Lebih sedikit dari. Nah, sekarang contoh ketiga. Oke, kita bandingkan ratusannya ya. Yang ini ada berapa? 100, 200, 300. Yang ini juga 100, 200, 300 sama. Nah, ini puluhannya ada berapa? 100, 200, 300, 400. Maaf, maksudnya 10, 20, 30, 40, 50. Yang itu 50. Yang ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nah, jadi sudah ketemu ya, 50 lebih sedikit daripada 70 ya. Nah, jadi yang ini 4, yang ini 2. Jadi 354 lebih sedikit dari 372. Kok lebih banyak? Salah nih Bunda nih. Salah ketik. Sebentar ya, Bunda benarkan dulu ya. Harusnya lebih sedikit. Nah, begini baru benar. Oke, yang tadi jawabannya lebih sedikit. Nah, sama-sama lebih sedikit ya. Nah, sampai sini paham? Nah, sekarang coba kamu kerjakan yang halaman 24. Nah, itu ada 3 soal, coba kamu bandingkan ya. Di situ kamu tulis sama banyak, lebih banyak atau lebih sedikit.
ya. Sama kayak tadi cara yang Bunda ajarkan. Silakan dikerjakan. Kalau sudah, kita lanjut ke pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 2 ini tujuan pembelajarannya yaitu Bunda harap siswa mampu mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks percakapan dan juga mampu menyebutkan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Nah, pertama kita belajar bahasa Indonesia dulu ya. Coba baca yang halaman 24, pendamping pembelajaran 2. Nah, coba Bunda tanya dulu ya, apakah kamu pernah mengajak teman bermain? Nah, kalau pernah, kita harus menggunakan kalimat ajakan yang baik. Nah, jika temanmu tidak mau bermain atau tidak mau ikut dengan kamu tidak boleh memaksa ya. Seperti contoh berikut. Di sini ada percakapan antara Made dan Udin. Ya. Ini Made, ini Udin. Ceritanya Udin mengajak Made berolahraga ya. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Lalu Udin menjawab, Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Terus kata Udin, tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang. Terima kasih Udin. Nah, jadi di percakapan ini ceritanya Udin mengajak Made berolahraga, tapi Udin tidak bisa karena dia harus mengunjungi pamannya. Nah, apakah di sini Udin memaksa? Tidak ya, jadi tidak boleh memaksa kalau misalkan temannya tidak bisa. Nah, sekarang coba kita lihat yang halaman 25 yang ayo berlatih. Di situ kamu kerjakan ya, ada 2 soal ya. Nah, yang pertama, tuliskan urutan percakapan berikut dengan benar. Tuliskan dengan angka 1, 2, 3 dan 4. Ya, jadi di sini kamu disuruh mengurutkan. Ya, disuruh mengurutkan. Mana ya yang pertama kira-kira? Caranya kamu baca dulu percakapannya supaya kamu tahu kira-kira mana ya gambar yang pertama. Nah, coba kita baca dulu. Ayo kita bermain lompat tali. Maaf Komang, aku tidak bisa bermain karena kakiku masih sakit. Hai Fitri, hai Komang. Baiklah kalau begitu, aku siapkan permainannya ya. Maaf Fitri, aku tidak tahu, tidak apa-apa Komang. Bagaimana kalau kita bermain congklak? Nah, ini kan belum berurutan ya. Coba kamu urutkan dulu dari yang nomor 1 kira-kira yang mana? Ayo dipilih. Ya, yang nomor 1 itu yang ini ya. Hai Fitri, hai Komang. Nah, itu adalah nomor 1 ya. Kalau sudah, kita lanjut, kira-kira mana yang nomor 2 ya? Yang mana ayo nomor 2? Iya, yang ini ya. Ini nomor 2 nih. Ayo kita bermain lompat tali. Maaf Komang, aku tidak bisa bermain karena kakiku masih sakit. Nah, ini nomor 2 ya. Sekarang nomor 3 dan 4. Coba kalian tentukan sendiri. Yang mana ya kira-kira? Dikerjakan ya, dilanjutkan. Nah, sekarang yang nomor 2, sebutkan kalimat ajakan pada percakapan di atas.
Kamu cari di percakapan ini apakah ada kalimat ajakan. Kalau ada, ditulis di nomor 2. Ya, ingat ya, kalimat ajakan itu yang ada kata ayo atau ada kata mari. Nah, dikerjakan, dijeda dulu videonya. Kalau sudah, kita lanjut ke pelajaran PPKN, yaitu tentang pengamalan sila Pancasila pertama di tempat bermain. Nah, waktu di subtema 1 itu pengamalan sila Pancasila di rumah. Sekarang kita belajar pengamalan sila Pancasila di tempat bermain. Nah, ini sila yang pertama ya. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, di dalam sila itu kita diajarkan untuk menjalankan perintah-perintah yang ada dalam agama kita. Lalu juga saling menghormati antara agama lain. Nah, itu adalah contoh dari sila pertama. Nah, apa saja sih contohnya pengamalannya saat kita sedang bermain? Pertama, yaitu tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Jadi saat kamu sedang asik bermain misalkan, lalu dengan dengar suara azan, misalkan nih buat yang Islam ya, dengar suara azan. Nah, mainnya ditinggalkan dulu ya, sholat dulu, baru nanti main lagi. Jadi tidak lupa waktu beribadah. Lalu yang kedua, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Nah, misalkan teman kalian lagi bermain nih berdua. Nah, sementara teman kalian ada yang misalkan mau beribadah ke gereja. Nah, itu kalian tidak boleh melarang ya. Jadi diberi kesempatan untuk temannya beribadah. Lalu yang ketiga, meminta izin untuk beribadah saat bermain sepak bola. Nah, misalkan nih lagi olahraga, lagi main sepak bola. Nah, sudah waktunya ibadah, kalian minta izin sama teman yang lainnya untuk beribadah ya. Yang berbeda agama, atau kalau misalkan agamanya sama, diajak beribadah bersama ya. Lalu yang keempat, mau berteman dengan siswa lain walaupun berbeda agama. Ya, ini jadi saling menghargai ya, tetap berteman walaupun berbeda agama. Yang kelima, menghormati teman yang sedang beribadah dengan tidak mengobrol di dekatnya. Jadi tidak mengganggu temannya yang sedang beribadah. Nah, ini semua adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila saat kamu sedang bermain atau saat di tempat bermain. Oh, ada satu lagi. Mau bekerja kelompok dengan teman yang berbeda agama. Ya, mau berkelompok bareng ya dengan teman yang beda agama. Oke, itu tadi dia sila pertama. Sekarang kita lanjut ke pengamalan sila Pancasila kedua saat di tempat bermain, yaitu pertama, membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Yang kedua, mematuhi peraturan dalam melaksanakan permainan. Nah, kenapa ini mematuhi peraturan termasuk sila kedua? Karena bunyinya gimana sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, adab berarti dia punya tata cara. Kita harus mematuhi tata cara ataupun peraturan yang telah tersedia. Nah, jadi mematuhi peraturan itu termasuk sila kedua. Yang ketiga, senang melakukan kegiatan sosial seperti bakti sosial. Nah, jadi kan di sila kedua itu diajarkan untuk saling membantu, saling menolong, ya, sikap sopan santun. Nah, itu semuanya ada di sila kedua. Yang ketiga, bersikap tenggang rasa terhadap orang lain. Tenggang rasa itu adalah sikap menghargai, sikap menghormati. Nah, itu namanya tenggang rasa ya. Nah, oke, kalau sudah, sekarang dikerjakan yang halaman 26. Di sini
kamu tinggal menceklis saja. Ya, kalau yang nomor 1 perintahnya berilah tanda centang yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain. Nah, tadi kan sudah Bunda jelaskan ya. Coba dicentang saja yang ada pada contoh yang tadi Bunda sebutkan. Nah, yang kedua, berilah tanda centang yang menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Nah, ini sila kedua ya. Mana saja ya kira-kira yang termasuk sila kedua? Nah, bisa kamu lihat di sila yang tadi Bunda jelaskan ya, slide sebelumnya ya. Nah, oke, kalau sudah, kita ulang ya tugasnya apa saja sih. Nah, yang pertama ada ayo berlatih halaman 21 sampai 22. Lalu ada melakukan gerakan kepala, kaki, dan tangan, ini direkam dalam bentuk video. Yang ketiga, ayo berlatih halaman 24. Yang keempat ada ayo berlatih halaman 25. Yang kelima ada ayo berlatih halaman 26. Nah, inilah tugas-tugasnya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang belum paham atau yang ingin ditanyakan, boleh tanya ke Bunda ya. Oke, selamat mengerjakan ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.